Perkenalkan, nama saya Bella Adipuspita dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kontingen Garuda. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Mesir segera mengadakan sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Liga Arab. Pada 18 November 1946, mereka menetapkan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan tersebut adalah suatu pengakuan de jure menurut hukum internasional. Untuk menyampaikan pengakuan ini, Sekretaris Jenderal Liga Arab ketika itu, Abdurrahman Azam Pasha, mengutus Konsul Jenderal Mesir di India, Muhammad Abdul Mun'im, untuk pergi ke Indonesia. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh dengan rintangan terutama pada pihak Belanda, maka akhirnya ia sampai ke ibu kota Republik Indonesia waktu itu, yaitu Yogyakarta, dan diterima secara kenegaraan oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada 15 Maret 1947, ini pengakuan pertama atas kemerdekaan Republik Indonesia oleh negara asing. Hubungan yang baik tersebut berlanjut dengan dibukanya perwakilan Republik Indonesia di Mesir dengan menunjuk H.M. Rashidi dengan charge d'affaires atau kuasa usaha. Perwakilan tersebut merangkap sebagai misi diplomatik tetap untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Hubungan yang akrab ini memberi arti pada perjuangan Indonesia sewaktu terjadi perdebatan di forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yang membicarakan sengketa Indonesia Belanda. Para diplomat Arab dengan gigih mendukung Indonesia. Presiden Soekarno membalas pembelaan negara-negara Arab di forum internasional dengan mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada Mei 1956 dan Irak pada 1960. Pada 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis, dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan kontingen Garuda 1 atau Konga 1. Kabungkap, nama saya Satria Syapianto dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Bella Adipuspita. Dalam misi kontingen dalam menjaga perdamaian dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB punya Peacekeeping Operation atau UNPO atau misi pemeliharaan perdamaian MPP. Dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri, peranan MPP PBB awalnya memelihara gencatan senjata dan stabilitas situasi dalam perang. Gencatan senjata penting untuk memberikan kesempatan usaha politik dan diplomasi sebagai penyelesaian konflik. Dan berakhirnya Perang Dingin, tugas MPP PBB merubah dari misi tradisional yang mengendapkan tugas-tugas militer menjadi misi yang lebih luas. Misi yang dulunya melibatkan tentara kini lebih banyak melibatkan polisi dan unsur sipil. Sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh MPP PBB juga berubah. Sebelumnya MPP PBB menangani konflik antar negara. Namun saat ini MPP PBB dituntut untuk dapat terjun pada berbagai konflik internal dan perang saudara. MPP PBB juga dihadapkan pada realita semakin meningkatnya konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme, serta penyakit menular lainnya. Peranan iki dok kurang. Gak apa-apa. Dan juga itu sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh MPP dan PBB juga berubah. Sebelumnya MPP juga menangani konflik antar negara. Dengan berakhirnya Perang Dingin, tugas MPP dan PBB semakin mudah. Artinya
tidak lagi melibatkan tentara, melainkan melibatkan juga kepolisian dan lain-lain. Dalam misi kontingen dalam menjaga perdamaian dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB punya packaging operation atau UNPO atau misi pemeliharaan perdamaian MPP. Dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri ya, peranan MPP dan PBB awalnya memelihara gencatan senjata dan stabilitas situasi dalam perang. Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satu tujuan negara yakni menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikutip dari PBB dan Organisasi Internasional 2018, keterlibatan Indonesia sejak tahun 1957 telah diakui dari berbagai pihak. Nge-rap aja. Nama saya Dwi Prasetyo, absen 11. Indonesia diberi kepercayaan oleh PBB untuk mengirim personal keamanan terbaiknya dalam menjalankan misi pemerintahan, pemeliharaan perdamaian. Pasukan tentara kepolisian dan sipil Indonesia dikenal dengan nama kontingen Garuda. Berikut daftar misi pemeliharaan perdamaian yang melibatkan kontingen Garuda. Yang pertama, kontingen Garuda 1 dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir. Yang kedua, kontingen Garuda 2 dikirim ke Kongo pada 1960. Yang ketiga, kontingen Garuda 3 dikirim ke Kongo pada 1962. Kontingen Garuda 4 dikirim ke Vietnam pada 1973. Kontingen Garuda 5 dikirim ke Vietnam pada 1973. Kontingen Garuda 6 dikirim ke Timur Tengah pada 1973. Kontingen Garuda 7 dikirim ke Vietnam pada 1974. Kontingen Garuda 8 dikirim dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah pasca perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel. Kontingen Garuda 9 dikirim ke Israel dan Irak pada 1988. Kontingen Garuda 10 dikirim ke Namibia pada 1989. Kontingen Garuda 11 dikirim ke Irak, Kuwait pada 1992. Kontingen ke-12 dikirim ke Kamboja pada 1992. Kontingen ke-14 dikirim ke Bosnia dan Herzegovina pada 1993. Kontingen Garuda 6 dikirim ke Mozambik pada 1994. Kontingen Garuda 17 dikirim ke Filipina pada 1994. Kontingen Garuda 18 dikirim ke Tajikistan pada November 1997. Kontingen Garuda ke-19 dikirim ke Sierra Leone pada 1992 sampai 2002. Kontingen Garuda 20 dikirim ke Kongo pada 6 September 2003 dan bertugas selama 1 tahun. Kontingen Garuda ke-21 mengikuti misi perdamaian PBB di Liberia, UNMIL. Kontingen Garuda ke-22 mengikuti misi perdamaian PBB di Sudan, UNMSI.